Bagi Anissa, panggung adalah satu-satunya dunia di mana ia bisa menjadi siapapun yang ia mau. Di atas papan kayu yang berderit di sebuah teater kecil di Bilangan, Jakarta Selatan, ia bisa menjadi seorang putri yang patah hati, seorang pejuang wanita yang tangguh, atau seorang ibu yang kehilangan anaknya. Namun, saat lampu panggung padam dan riasan dihapus, ia kembali menjadi dirinya sendiri. Seorang aktris teater yang berjuang, yang setiap bulan harus menghitung sisa uang di rekeningnya untuk membayar sewa kamar kos dan mengirim sebagian kecil untuk ibunya di Semarang. Hidupnya adalah sebuah audisi yang tak berkesudahan. Siang hari ia berlari dari satu casting ke casting lain, menghadapi penolakan yang sudah menjadi teman akrabnya. Malam hari ia habiskan untuk berlatih di teater, menumpahkan seluruh jiwa dan raganya ke dalam peran-peran yang seringkali tidak memberinya bayaran yang layak. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Kecintaannya pada seni peran lebih besar dari rasa lelahnya. Hingga suatu hari, tubuhnya sendiri yang memberinya sinyal untuk berhenti. Semuanya dimulai dari kelelahan yang tak kunjung hilang, memar-memar aneh yang muncul tanpa sebab, dan pucat di wajahnya yang tak bisa lagi ditutupi oleh riasan panggung setebal apapun. Setelah didesak oleh sahabatnya, ia memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit. Dunia Anissa runtuh pada hari itu. Di sebuah ruang konsultasi dokter yang dingin dan berbau antiseptik, ia mendengar 3 kata yang menjadi vonis bagi semua mimpinya. Leukemia mieloid akut. Stadiumnya sudah cukup lanjut. "Mbak Anissa," kata Dr. Hendra dengan tatapan penuh simpati, "kemoterapi bisa membantu. Tapi kesempatan terbaik, bahkan satu-satunya harapan untuk sembuh total adalah melalui transplantasi sumsum tulang." Harapan, sebuah kata yang terasa begitu jauh dan mustahil. Dari mana ia bisa mendapatkan donor? Dan yang lebih penting, dari mana ia bisa mendapatkan biaya untuk semua itu? Anissa merasa seperti sedang memainkan peran paling tragis dalam hidupnya. Tetapi kali ini tidak ada sutradara yang akan meneriakkan cut di akhir adegan, namun keajaiban datang dalam bentuk sebuah panggilan telepon dari rumah sakit seminggu kemudian. Seorang donor yang cocok telah ditemukan. Jantung Anissa berdebar kencang, sebuah secercah harapan yang nyaris padam kini menyala kembali. Donornya bersedia, MBA, kata suster di telepon. Tapi ada satu syarat. Beliau ingin bertemu langsung dengan MBA Anissa terlebih dahulu. Anissa setuju tanpa berpikir 2 kali. Ia akan melakukan apa saja. Ia membayangkan akan bertemu dengan seorang malaikat berhati mulia, seorang pahlawan tanpa nama yang akan ia sembah seumur hidupnya. Pertemuan itu diatur di sebuah ruang privat di lobi rumah sakit yang mewah. Saat Anissa masuk, ia tertegun. Pria yang duduk membelakanginya, menatap keluar jendela, adalah sosok yang ia kenali. Sosok yang fotonya sering muncul di majalah-majalah bisnis. Saat pria itu berbalik, napas Anissa tercekat. Di hadapannya, duduk dengan tenang dalam setelan jas yang mahal, adalah Adrian Wijoyo, CEO dari Wijoyo Group, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Pria yang sama yang beberapa minggu lalu menolak mentah-mentah proposal sponsor untuk pementasan teater Anissa dengan alasan tidak memiliki nilai komersial. Pria yang dikenal dingin, arogan, dan tak tersentuh. Malaikat penyelamatnya ternyata adalah seorang iblis berwajah tampan. "Selamat siang, MBA Anissa. Silakan duduk," kata Adrian. Suaranya datar dan tanpa emosi, seolah mereka sedang berada di ruang rapat, bukan di lobi rumah sakit untuk membahas hidup dan mati. Anissa duduk dengan kaku. Kebingungan dan rasa tidak percaya berperang di dalam dirinya. Bapak donornya?" "Betul," jawab Adrian singkat. "Hasil tes menunjukkan kita cocok. Sebuah kebetulan yang sangat langka. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Pak." "Jangan berterima kasih dulu," potong Adrian. Tatapannya tajam dan menusuk. "Saya tidak melakukan ini karena kebaikan hati. Di dunia saya tidak ada yang gratis. Semua ada harganya." Anissa menelan ludah. Firasat buruk mulai merayap di hatinya. "Seperti yang Anda tahu, saya adalah seorang pebisnis," lanjut Adrian. "Dan saat ini
Saya sedang menghadapi sebuah masalah pribadi yang mengancam sebuah kesepakatan bisnis yang sangat besar. Kakek saya, pemegang saham mayoritas di perusahaan, sakit keras. Keinginan terakhirnya adalah melihat saya menikah dan menetap. Beliau tidak akan menandatangani surat persetujuan ekspansi perusahaan sebelum saya memenuhi keinginannya. Adrian berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Anissa. Saya butuh seorang istri, cepat. Dunia Anissa serasa berputar. Ia tidak salah dengar, dan disinilah kita berada, kata Adrian, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai. Sebuah simbiosis mutualisme. Anda butuh sumsum tulang saya untuk hidup. Saya butuh status pernikahan dengan Anda untuk menyelamatkan masa depan perusahaan saya. Ia mendorong sebuah map berisi dokumen ke seberang meja. Ini kontraknya. Saya akan menanggung seluruh biaya pengobatan Anda, bahkan memberikan tunjangan bulanan yang lebih dari cukup untuk Anda dan keluarga Anda di Semarang. Sebagai imbalannya, Anda akan menikah dengan saya selama 2 tahun. Anda akan berperan sebagai istri saya yang penuh cinta di depan keluarga saya dan publik. Setelah 2 tahun, atau setelah kakek saya tiada, mana yang lebih dulu kontrak ini berakhir, kita bercerai dan Anda bebas. Anissa menatap tumpukan kertas itu dengan nanar. Ini gila. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah ia terima. Pria ini tidak sedang menawarkan bantuan, ia sedang membeli hidupnya. Saya tidak bisa, bisik Anissa, berdiri dari kursinya. Saya lebih baik mati daripada menjual diri saya seperti ini. Pilihan ada di tangan Anda, balas Adrian dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh penolakan Anissa. Pintu keluar ada di sebelah sana. Atau Anda bisa menandatangani kertas itu dan mendapatkan kesempatan untuk hidup. Anissa berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Air matanya mengalir deras. Kemarahan, rasa terhina, dan keputusasaan bercampur aduk menjadi satu. Namun malam itu, saat ia meringkuk di kamar kosnya yang sempit, merasakan tubuhnya yang semakin lemah, kalimat dokter kembali terngiang di telinganya. Satu-satunya harapan keesokan harinya, dengan hati yang hancur dan harga diri yang terkoyak, Anissa kembali ke rumah sakit dan menandatangani kontrak itu. Ia telah menjual 2 tahun hidupnya demi sebuah kesempatan untuk terus hidup. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan cepat dan rahasia di kawah. Tidak ada pesta, tidak ada gaun pengantin, hanya ada mereka berdua, 2 orang saksi bayaran, dan sebuah perjanjian di atas kertas yang terasa lebih mengikat dari janji suci manapun. Setelah itu, Anissa pindah ke penthouse Adrian yang mewah dan dingin di puncak sebuah gedung pencakar langit. Sebuah sangkar emas yang terasa lebih menyesakkan daripada kamar kosnya yang sempit. Hari-hari pertama adalah neraka yang canggung. Adrian memberinya sebuah daftar panjang berisi aturan, apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan, informasi pribadi tentang keluarga Adrian yang harus ia hafal, dan jadwal acara-acara keluarga yang wajib mereka hadiri bersama. Adrian memperlakukannya seperti seorang karyawan baru, bukan seorang istri. Ujian pertama mereka datang saat akhir pekan, saat mereka harus mengunjungi kediaman kakek Adrian di kawasan puncak. Anissa gugup setengah mati. Disinilah kemampuan aktingnya diuji di panggung yang sesungguhnya. Kakek Wijoyo ternyata adalah seorang pria tua yang hangat dan penuh senyum. Sangat berbeda dengan cucunya. Ia menyambut Anissa dengan pelukan hangat. Jadi, ini gadis yang akhirnya berhasil menaklukkan hati cucu bukuku ini, kata sang kakek. Tawanya renyah. Anissa, dengan menggunakan seluruh bakat aktingnya, memainkan perannya dengan sempurna. Ia tersenyum manis, menjawab semua pertanyaan dengan sopan, dan sesekali melirik Adrian dengan tatapan penuh cinta. Ia bahkan menceritakan sebuah kisah pertemuan romantis palsu yang telah mereka siapkan sebelumnya. Adrian yang berdiri di sampingnya tampak terkejut melihat betapa naturalnya Anissa. Ia belum pernah melihat sisi Anissa yang ini. Kakek Wijoyo tampak sangat menyukai Anissa. Ia terus memuji pilihan cucunya. Kamu memilih dengan baik, Adrian. Gadis ini punya hati yang tulus. Kakek bisa melihatnya, bisik sang kakek pada cucunya. Selama akhir pekan itu, mereka terpaksa berbagi kamar. Mereka tidur di ranjang yang sama,
dengan guling sebagai pembatas yang terasa seperti tembok Berlin. Di depan kakeknya, mereka harus berpegangan tangan, saling menyuapi makanan, dan berpura-pura menjadi pasangan paling bahagia di dunia. Dan di tengah kepura-puraan itulah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Garis antara akting dan kenyataan mulai kabur. Saat merawat Anissa yang tiba-tiba merasa pusing, Adrian tanpa sadar menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Saat melihat Adrian tertidur di sofa karena kelelahan, Anissa secara refleks menyelimutinya. Momen-momen kecil itu adalah retakan-retakan kecil di dinding es yang mereka bangun, membiarkan sedikit kehangatan merembes masuk. Hari transplantasi itu akhirnya tiba. Anissa masuk ke ruang operasi dengan perasaan takut yang luar biasa. Adrian ada di sana, menemaninya hingga ke depan pintu. "Jangan takut," kata Adrian singkat. Tangannya tanpa sadar menggenggam tangan Anissa erat. "Semuanya akan baik-baik saja. Operasi berjalan lancar." Namun, masa pemulihan adalah masa yang paling sulit bagi Anissa. Tubuhnya lemah dan ia harus menjalani isolasi total untuk menghindari infeksi. Di dalam ruang isolasi yang steril dan sepi itu, satu-satunya orang yang diizinkan menjenguknya adalah Adrian. Setiap hari setelah jam kerja, Adrian akan datang. Ia akan duduk di samping tempat tidur Anissa. Terkadang hanya diam, terkadang membacakan berita bisnis dari tabletnya dengan suara pelan. Ia memastikan Anissa mendapatkan makanan terbaik, perawatan terbaik. Ia tidak lagi sekasar dan sedingin dulu. Anissa melihat sisi lain dari dirinya, seorang pria yang bisa diandalkan, yang bertanggung jawab, meskipun mungkin ia melakukannya hanya karena terikat kontrak. Suatu malam, Anissa mengalami demam tinggi, efek samping dari penyesuaian sumsum tulang yang baru. Ia menggigil hebat dan mengigau. Adrian yang kebetulan ada di sana panik. Ia tidak meninggalkan Anissa sedetik pun. Ia mengompres dahi Anissa dengan telaten, memanggil perawat, dan terus menggenggam tangan Anissa sambil membisikkan kata-kata penenang. "Bertahanlah Anissa, kumohon bertahanlah." Di tengah kesadarannya yang kabur, Anissa mendengar keputusasaan dalam suara Adrian. Untuk pertama kalinya, ia merasa pria itu benar-benar mengkhawatirkannya, bukan sebagai aset dalam kontraknya, tetapi sebagai seorang manusia. Saat demamnya turun keesokan paginya, Anissa terbangun dan mendapati Adrian tertidur di kursi di samping tempat tidurnya. Kepalanya terkulai, tangannya masih menggenggam tangan Anissa. Pemandangan itu menyentuh sesuatu yang dalam di hati Anissa. Di balik topeng CEO yang arogan, ternyata ada seorang pria yang kesepian, yang mungkin juga sama takutnya dengan dirinya. Perasaannya pada Adrian mulai berubah, dari rasa benci dan terhina menjadi sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang berbahaya, rasa simpati, dan mungkin benih-benih cinta. Kesehatan Anissa membaik dengan pesat. Sebulan setelah transplantasi, ia diizinkan pulang ke penthouse Adrian. Hubungan mereka kini jauh lebih hangat. Keheningan yang canggung telah digantikan oleh percakapan-percakapan ringan. Mereka bahkan mulai makan malam bersama tanpa merasa terpaksa. Namun, Anissa masih merasa ada sebuah misteri besar yang menyelimuti Adrian. Mengapa pria sesukses dan setampan dia harus bersusah payah membuat sebuah pernikahan kontrak hanya demi persetujuan kakeknya? Pasti ada cara lain yang lebih mudah. Jawabannya datang secara tidak sengaja. Suatu sore, saat ia sedang mencari pengisi daya laptop di ruang kerja Adrian, ia tanpa sengaja menyenggol sebuah tumpukan map di atas meja, membuatnya jatuh berantakan. Saat ia membereskannya, matanya menangkap sebuah map dengan namanya tertulis di sana. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, ia membukanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalamnya bukan hanya salinan kontrak pernikahan mereka, ada setumpuk dokumen lain, laporan medis lengkap tentang penyakit leukemianya, tetapi dengan tanggal pemeriksaan jauh sebelum ia pertama kali pergi ke rumah sakit. Ada juga laporan dari seorang detektif swasta berisi detail lengkap tentang kehidupannya, latar belakang keluarganya, perjuangannya sebagai aktris, bahkan foto-foto candid dirinya yang sedang berlatih di teater. Dan yang paling mengejutkan, di bagian paling bawah ada sebuah foto lama
yang sudah sedikit usang. Foto sebuah pementasan drama di kampus beberapa tahun yang lalu. Di foto itu ada dirinya yang sedang tersenyum di atas panggung, dan di barisan penonton tertangkap kamera wajah seorang pemuda yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Pemuda itu adalah Adrian, versi yang lebih muda, sebelum ia menjadi CEO yang dingin. Seluruh kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang begitu mengejutkan hingga membuat Anissa sulit bernapas. Kebohongan Adrian jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Penyakitnya nyata, tetapi pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Transplantasi itu bukan sebuah simbiosis mutualisme. Semuanya adalah sebuah skenario, sebuah sandiwara raksasa yang dirancang dengan begitu detail, dan sutradaranya adalah Adrian sendiri. Kebutuhan Adrian akan seorang istri hanyalah sebuah alasan, sebuah kebohongan yang diciptakan untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Air mata mengalir di pipi Anissa, tapi kali ini bukan air mata kesedihan atau rasa terhina, melainkan air mata kebingungan yang luar biasa. Jika semua ini hanya sandiwara, lalu apa tujuan sebenarnya? Anissa menunggu Adrian pulang malam itu dengan hati yang bergemuruh. Ia meletakkan map itu di atas meja kopi, di tengah ruang tamu yang luas. Saat Adrian masuk, melihat map itu dan ekspresi wajah Anissa, ia langsung tahu bahwa permainannya telah berakhir. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Anissa, aku jelaskan," potong Anissa. Suaranya dingin dan tanpa emosi. "Jelaskan semuanya, tanpa kebohongan lagi." Adrian tersungkur di sofa, seolah seluruh tenaganya telah terkuras habis. Ia menatap Anissa dengan tatapan yang penuh dengan penyesalan dan rasa sakit. "Semuanya benar," bisiknya. Suaranya serak. "Aku sudah mengenalmu jauh sebelum kamu mengenalku." Ia mulai bercerita tentang bagaimana ia sebagai seorang mahasiswa arsitektur yang penyendiri dan tertekan oleh ekspektasi keluarganya, tanpa sengaja menonton sebuah pementasan teater di kampus. Ia melihat seorang gadis di atas panggung yang memiliki semangat dan cahaya yang begitu murni, yang membuatnya lupa akan semua bebannya. Gadis itu adalah Anissa. Sejak saat itu, ia jatuh cinta. Cinta dalam diam. Ia terus mengamati Anissa dari jauh selama bertahun-tahun. Ia melihat perjuangannya, kegigihannya, dan ia semakin mengaguminya. Ia terlalu pengecut untuk mendekat, merasa dirinya yang dingin dan rumit tidak pantas untuk mendapatkan cahaya sehangat Anissa. "Lalu aku mendengar tentang penyakitmu," lanjut Adrian. Matanya kini berkaca-kaca. "Aku mengetahuinya dari salah satu donatur teatermu yang kebetulan adalah rekan bisnisku. Dunaku serasa runtuh. Aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu mati. Aku menyewa detektif untuk mendapatkan semua data medismu. Aku melakukan tes, dan saat aku tahu kita cocok, aku tahu itu adalah takdir. Tapi aku juga tahu sifatmu. Kamu terlalu bangga untuk menerima bantuan cuma-cuma dariku, dari orang asing yang tiba-tiba muncul. Jadi," bisik Anissa, hatinya mulai memahami arah dari cerita gila ini. "Jadi, aku menciptakan sebuah skenario, aku Adrian, sebuah alasan yang akan membuatmu terpaksa menerimaku, terpaksa membiarkanku menyelamatkanmu. Aku menciptakan karakter CEO arogan yang butuh istri kontrak. Itu satu-satunya cara yang bisa aku pikirkan agar egomu tidak menolak bantuanku." Anissa menatapnya tak percaya. "Jadi, semua kekasaran, semua aturan, semua penghinaan itu hanyalah sebuah akting yang menyakitkan untuk melindunginya. Tapi kakekku memang sakit, tapi ia tidak pernah memaksaku menikah. Ia justru sangat menyayangimu sejak pertama kali bertemu, karena ia melihat ketulusan dalam dirimu, ketulusan yang sama yang aku lihat bertahun-tahun yang lalu. Kebenaran itu begitu besar, begitu luar biasa, hingga membuat kepala Anissa pusing. Ia telah dibohongi secara brutal, dimanipulasi secara sistematis. Tetapi semua itu dilakukan atas nama cinta. Sebuah cinta yang begitu putus asa dan begitu dalam hingga rela melakukan apa saja. Kenapa?
Kenapa kamu tidak bilang saja dari awal? Isak Anissa. Karena aku pengecut, jawab Adrian. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Aku takut kamu akan menolakku. Aku takut melihatmu menghilang begitu saja. Aku lebih memilih kamu membenciku dalam sebuah pernikahan palsu daripada kehilanganmu selamanya. Maafkan aku, Anissa. Maafkan keegoisanku. Anissa tidak tahu harus merasakan apa, marah, terharu, terluka, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Ia berdiri dan berjalan menuju kamarnya tanpa sepatah kata pun. Ia butuh waktu, ia butuh ruang untuk bernapas, untuk memproses kebenaran yang baru saja mengubah seluruh fondasi ceritanya. Anissa pergi, ia kembali ke Semarang, ke rumah ibunya, meninggalkan Adrian sendirian di penthouse mewahnya yang terasa hampa. Ia butuh jarak untuk berpikir. Ia merasa dikhianati, namun di saat yang sama, ia tidak bisa menyangkal bahwa di dalam hatinya, perasaan untuk Adrian telah tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Adrian tidak menyerah, tapi kali ini, ia tidak lagi menggunakan trik atau manipulasi. Setiap hari, ia mengirimkan satu surat tulisan tangan untuk Anissa. Bukan surat permohonan maaf, melainkan surat cerita. Ia menceritakan semua hal yang tidak pernah berani ia katakan. Ia menceritakan tentang perasaannya saat pertama kali melihat Anissa di panggung. Tentang bagaimana ia diam-diam membeli tiket untuk setiap pementasan Anissa. Tentang betapa hancurnya ia saat mendengar Anissa sakit. Setelah sebulan, Anissa akhirnya kembali ke Jakarta. Ia menemui Adrian di sebuah taman kota yang sederhana, bukan di kantor atau penthouse. Aku sudah membaca semua suratmu, kata Anissa. Lalu tanya Adrian cemas. Anissa mengeluarkan sebuah kertas dari tasnya. Itu adalah kontrak pernikahan mereka. Di depan Adrian, ia merobek kertas itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Hati Adrian mencelos. Ia pikir ini adalah akhir. Kontrak itu sudah tidak berlaku lagi, kata Anissa. Karena aku tidak mau lagi menjadi istrimu di atas kertas. Adrian menunduk pasrah. Aku mau, lanjut Anissa. Sebuah senyum kecil mulai terukir di bibirnya. Kita memulai lagi dari awal, tanpa kebohongan, tanpa sandiwara. Hanya aku dan kamu, Anissa dan Adrian, bukan sebagai pasien dan donor, bukan sebagai istri kontrak dan CEO, tapi sebagai dua orang yang saling mencintai. Mata Adrian terbelalak, penuh dengan harapan dan ketidakpercayaan. Kamu memaafkanku? Aku belum tahu, jawab Anissa jujur. Mungkin akan butuh waktu lama, tapi aku bersedia untuk mencoba. Karena di balik semua rencanamu yang gila dan menyebalkan itu, ia berhenti sejenak, menatap lekat ke mata Adrian. Aku menemukan seseorang yang rela melakukan hal paling bodoh di dunia hanya untuk membuatku tetap hidup. Dan kurasa itu adalah definisi cinta yang paling tulus yang pernah aku tahu. Adrian tertawa bercampur tangis. Ia menarik Anissa ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang nyata, hangat, dan penuh dengan janji akan sebuah awal yang baru. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di atas serpihan-serpihan kontrak mereka yang telah hancur, mereka akhirnya siap untuk menulis cerita mereka sendiri. Sebuah cerita yang mungkin dimulai dengan kebohongan, tetapi akan diakhiri dengan kebenaran cinta yang abadi.